Yuk, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Cielo. Wah, penasaran kan? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi godaan laki. Halo Mbak Caca, apa kabar Mbak? Baik. Widih, ini narsum kedua nih perempuan. Mbak Caca, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya memutuskan untuk membeli Cielo ini? Nggak kepikiran mau beli Cielo, cuman waktu itu dari pertama kedua kan mobilnya Mitsubishi Lancer. Terus aku kebetulan kuliah juga biaya sendiri. Oke. Nah, jadi akhirnya waktu itu pas skripsi butuh saving, terus aku nyari kayak aduh mobil yang lebih murah apa ya dari ini gitu. Terus pas cari tapi pengen sedan juga. Tuh akhirnya dapatlah ini gitu. Dengan segala kekurangannya. Dengan segala kekurangannya, pasti banyak banget PR-nya ya. Itu banyak banget. Tapi ya udah lah gitu. Ya udahlah. Perjalanan sudah memiliki Cielo ini berapa lama nih, Mbak? 10 tahun ya. Kenapa kok akhirnya bisa memutuskan untuk ini mobil nggak selama 10 tahun ini loh, nggak bisa, akhirnya kan karena banyak orang kan biasanya let's say 5 tahun lepas mobilnya, kenapa? Kalau belum rusak banget gitu, atau masih bisa kita pakai, masih bisa kita rawat, kenapa enggak? Oh, gitu. Di circle sendiri nih Mbak, para lady gitu loh, pasti kan tongkrongan pasti kan melihat, lu kok pakai mobil rendah banget itu? Kalau teman-teman perempuan sih, jujur nggak ada. Jadi aku ketemu teman-teman cewek itu pas kayak kalau di kantor gitu. Kalaupun di kantor juga ya mereka ya mobil standar aja gitu loh, yang ada pabrikan aja gitu. Makanya pas mereka pergi gitu misalnya sama aku naik mobil ini, kok gue masuk dari ngejejek di aspal mau duduk tempat lo aja kayak sama aja gitu loh. Sama ya, benar-benar. Nah kalau dari keluarga sendiri, berangkat dari keluarga, ada nggak sih yang sehobi dan setipe lah? Bapak ya, bapak aku kan ya maksudnya walaupun profesinya dokter tapi dia ngerti mesin banget. Jadi kayak dari kecil tuh aku suka ngelihat bapak tuh suka bongkar mesin kijangnya sendiri di rumah. Jadi dia tuh punya alatnya juga semuanya di rumah. Terus akhirnya yaudah pas aku udah beranjak dewasa, akhirnya aku minta mobil sama bapak tuh. Nanti kamu harus beli mobil sendiri, terus harus kayak tahu jangan asal pakai aja. Menjadi seperti saat ini berapa tahun belakangan ini? Masuk tahun ini berarti ini tahun keempat ya? Kita bahas dulu berarti dari sisi eksterior ya. Sudah apa aja yang dimodifikasi? Yang paling pertama kan pasti kaki-kaki ya. Jadi aku pakai velg SSR Vienna. Yaitu tadi lebar 89 ya kan. Jadinya sekarang 9,10 setengah. 9,10 setengah. Iya. Wow, luar biasa. Gitu. Yang depan ET-nya sekitar 35, yang belakang sekitar 20. Tingkat kemiringannya itu chamber yang belakang? Chamber yang belakang minus 9. Minus 9 rata ya berarti? Iya, sekarang rata. Kalau depan seingat aku masih minus 5. Masih minus 5, berarti minus 5 dengan minus 9 nih? Iya, karena kalau dia tegak, yang di belakang dia 3 jari keluar fender. Nah kalau untuk suspensinya sendiri nih? Nah suspensi kebetulan gini, karena emang bener-bener custom semua. Jadi dari bawaan ini mobil, nggak ada yang aku ganti kayak chamber kit atau apa tuh nggak ada, semua custom, akal-akalan bengkel lah ya orang-orang bilang sekarang ya. Jadi ini shock breakernya aja masih bawaan aku mobil 10 tahun nih, aku alhamdulillah belum ganti. Belum ganti 10 tahun? Belum ganti, gitu 10 tahun. Nah terus habis itu kayak kaki-kaki kalau depan ini akhirnya rodanya kayak dipotong jadi chamber mati. Cielo depan nggak bisa di chamber custom kayak di belakang soalnya. Jadi mesti chamber mati kalau depan. Nah kalau yang belakang akhirnya di customnya di Midun yang di Hajinawi. Hajinawi ya, Ya aku bikin di situ. Tapi dengan pakai part orinya juga berarti ya? Apanya? Suspensinya ori berarti ya? Paling pernya aja sih dia pakai punyanya Toyota deh kalau nggak salah. Jadi pernya yang pernya yang diganti. Karena kan takutnya kalau terlalu empuk kan dia ngayunnya jadi gesret-gesret terus. So far menjalani, saya juga perempuan gitu dengan mobil rendah segini gitu loh. Gimana nih itu maksudnya? Dulu aku punya pasangan yang sama-sama suka pendek. Kalian tuh ini ya sama karakternya? Sama karakternya, suka otomotif juga, sama-sama pendek. Tapi dulu aku masih belum begini settingannya. Jadi aku terbiasa kayak ngelihat, harus kalau punya mobil pendek tuh harus begini ya, harus begini ya gitu. Aku jadi lebih kayak, ternyata kalau dulu di mobil Civic itu di sini aman, di sini nggak aman nih, akhirnya ya selama
4 tahun itu juga aku harus kayak belajar oh nih dapetnya segini, oh nih kalau misalkan ngambilnya begini yang nggak amannya yang sebelah sini Iya, gitu, benar, jadi benar. tahu. Iya. Akhirnya memutuskan Nah, merendahkan mobil di chamber ada itu. Pada saat kapan sih? Momennya ada momennya nggak? momennya ada, Oke. itu pas aku lagi hamil. Wow, lagi hamil ya? Lagi hamil. Gitu, aku lagi hamil. Jadi sebelumnya kan ini emang masih level 89, aku itu udah lumayan besar ya hamilnya, udah sekitar 6 sama 7 bulan deh kalau nggak salah. Terus akhirnya kepengen memang. Ngidam. Iya, ngidam. Ngidamnya mau velg celong, Oke. pakai sunroof mobilnya. Wow, Gitu. mantap. Terus ya udah akhirnya pas di situ tuh aku order lah. Gitu loh, order terus cari-cari lips gitu. Tadinya mau yang 6 inch, lebarnya mau 11 sebenarnya aku belakangnya. Oke. 11 atau 11 setengah, Oke. tapi nggak dapet. Waktu itu lipsnya kebetulan habis. Oh, Jadi aku kan bikin lipsnya ini kan di P-Store ya. oke. Jadi udah di situ, karena adanya 5,5 inch Mbak Caca, dia bilang gitu. Udah deh, nggak apa-apa. Tadi udah cukup ngebahas dari sektor kayak kaki nih. Oke. Apalagi nih Mbak, dari sektor eksteriornya nih? Kayak headlampnya aku ganti. Ini kan yang JDM-nya yang di luar ya, jadi bener-bener yang smoke. Oh, Gitu. Iya. Bener-bener smoke. Dan ini sebenarnya barang yang nempel di sini tuh nggak ada yang baru, Mas. Oke. Semua copotan. Aksesoris dia ini susah banget didapetin. Jadi kayak misalkan yang ini nih, aku copotan aja tuh udah harganya lumayan gitu loh. Gitu. Terus kayak aku nambah fog lamp karena aslinya nggak ada. Oke. Gitu kan. Karena Cielo masuk ke Indonesia kan downgrade-nya banyak banget ya, Iya, aksesorisnya pasti banyak downgrade banget masuk yang nggak ada Indonesia. gitu. Jadi udah akhirnya kita pasang sendiri sesuaiin. Terus kayak ini grill aku Mugen, Oke. tapi nggak ada emblemnya kan. Iya. Nah, jadi ini ceritanya si Mugen ini emang asli Mugen tapi nggak ada emblem. Harganya pun terpaut. Jadi kalau ada emblemnya itu dia 5.000 waktu itu. Wow. Dengan emblem 5.000 Non tanpa emblem 3.000. Terus kayak ini hood bra. hood bra. Ini Iya. jarang loh ini. Ini jarang banget Iya. gitu. Kalau di sekarang tuh emang banyak di marketplace kayak gitu-gitu yang jual, tapi itu KW-KW-nya Oh, gitu. oke. Nah ini alhamdulillah kebetulan aku dapet yang emang originalnya gitu. Dapat nemu di mana gitu? Ya sama teman aku itu juga Oke. kayak gitu. Dan Jadi- itu juga barangnya cuma satu. Sunroofnya ini pakai apa nih Mbak Caca? Sunroof aku kebetulan pakainya RB1 Odyssey. Yang RB1 kebetulan kan memang sasisnya si Cielo ini sama kayak si Odyssey yang RB1. Odyssey. Jadi akhirnya aku pakai si sunroofnya dari RB1-nya gitu. Karena aslinya si Cielo kan dia nggak tilt gitu, nggak tilt terus ke dalam Oh, aslinya ya? aslinya bawaannya. Nah, cuman kalau ini ya udah akhirnya sama bisa buka tapi tetap tilt ke belakang gitu. Oke, jadi iya. Oke, Gitu. punya referensi itu dari mana sih? Akhirnya bisa memutuskan itu? Karena kan kalau ngomongin kos berarti agak beda dong berarti ya? Iya. Jauh Kos kali ya agak beda. maksudnya? Tapi nggak tahu ya jauh Hmm. atau enggak ya. Karena kan ada yang jual kayak potongannya langsung ya seatap-atapnya gitu Oh, juga iya, ada kan, iya, gitu iya. half-cut-nya. Nah, cuman waktu pas zamannya aku mau bikin itu tuh lagi barang juga susah. Terus aku dapat sunroof ini. Ini antara beli barangnya sama masangnya aku beda tempat. Oh. Jadi aku beli sunroofnya ini di Sumatera. Mm-mm. Tuh kalau dihitung-hitung sih kayak sunroofnya sendiri sebenarnya waktu itu kayak cuma 2,5 juta gitu lah. Oh. Sama pengiriman Iya, ya sampai sini ya 3.000 gitu iya, kan. Iya. Habis itu baru masang. Nah, itu kan bikin plafon gitu kan. Nah, itu habis-habis ya hampir 10 lah Hampir 10. Iya. Oh, saya- total kalau Iya, barangnya. iya. Oke. Iya. Barangnya tidak baru, Tidak baru. tapi ya, wah, luar biasa. Oke, Mbak, itu kan yang kelihatan nih berarti sama kita. nih. Apalagi dari sektor eksterior yang sudah di Eksterior aku Di- nambah di belakang itu flash mount. plus mount. Oke, Jadi ya. mungkin Jadi kayak ducktail gitu ya. oke. Tapi dia kan setara sejajar sama bagasi belakang. Oke, Gitu ya. kalau ducktail yang biasa kan di atasnya Di bagasi atasnya, iya, ya benar. kan. Nah, ini aku emang sejajar. Nah, itu kalau di Cielo luar memang ada. Oh, memang ada. Iya. Oke, Gitu. dapat barangnya sendiri? Dapat barangnya sendiri. Susah waktu itu juga. Oke. Ngomongin daktel tadi, apa lagi Iya. tuh dari sektor belakang? Kalau sektor belakang udah sih sebenarnya ada di bumper itu ada side marker. Oke, set Jadi marker ya ya. kan lampu kanan kirinya itu ada. Nah, cuman waktu pas ganti bumper aku nggak sempat bolongin lagi. Oh. Belum sempat lah, aku kan waktu terakhir kan bolongin sendiri kan di rumah. Wih, Ih. boleh sendiri di rumah. Ya jadi kita bikin mal-malannya gitu, Oh, pakai iya, koran iya. ya kan, Iya, set, iya. dibikin.
Nah ini aku belum sempat aja bikin lagi, jadi saat markernya istirahat dulu, Oke. harusnya ada itu. Terus udah sih itu aja. Itu aja ya. Berarti dari sektor eksterior lumayan ya. Lumayan Banyak banget dan itu GDM-nya dia semua ya Iya. rata-rata ya. Oke, Mbak Caca, kalau ngomongin ini kan udah perjalanan 4 tahun berarti modifikasi ya. Eh, punya apa ya? Mimpi nggak ke depannya mau diapain lagi? Sebenarnya ini aku mau restorasi, karena ini mobil nggak pernah aku restorasi kan. Oke. Jadi kayak bener-bener aku pengen kerok, terus kalau yang karat-karat mungkin ganti plat apa semua Oke. kayak gitu. Oh, Itu sih, itu impian paling besarnya buat dia ya. buat dia. Oke. Kayak gitu. Terus ya kayak semuanya kan kayak karet-karet apa tuh kan aku belum pernah ganti sama sekali gitu kan. Iya, iya, iya. Terus kayak list yang chrome yang di kaca itu kan juga ada yang udah kayak ngangkat kayak Iya, gitu-gitu. Jadi ya kayak pengen bener-bener diremajain lagi aja gitu. Oke, mungkin kita sudah cukup kali yang ngebahas dari sisi eksterior. Oke. Penasaran dengan interiornya? Kita langsung aja Mbak Caca ya. Oke. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Kira-kira kalau dari interior sendiri, Mm-mm. akhirnya lu sudah modifikasi dari sektor mana aja nih? Banyak sih sebenarnya karena kan ya pertama sih lo waktu pas masuk ke sini yang si versi sedan ini downgrade ya semua. Head unit juga dari pertama kali gue dapat mobil akhirnya gue ganti dan sampai sekarang belum ganti lagi. Ini maple tuh sebenarnya nggak ada. Jadi ini polos nih tadinya. Iya. Ya karena tadi polos, terus ini cup holder yang di sini nih nggak ada. Oh. Jadi kalau kerepotan yang Cielo dapatnya yang standar biasa, Oke. mau naruh minum tuh bingung mau di mana. Iya, benar. Karena nggak ada space-nya. Ya kalau mau mobil jalur tuh cup holdernya nggak ada ya, Iya, jarang banget ya. kayak gitu. Hmm, Nah akhirnya harus nyarilah tuh yang aksesoris perintilan-perintilan yang memang susah Oke. gitu. Bener-bener susah. Ya berarti akhirnya ini diadopsi dari Cielo apa? Ini wagon, Jadi ada ini. ada Maplite. Nah Maplite. Maplite-nya pun ada 2 versi mas. Oh ada 2 versi Ada lagi. 2 versi. Yang satu versinya itu di sininya tuh kayak ada jendolan warna hitam. Uh-uh. Itu sensor. Oh iya I see. Iya. Itu sensor. Itu satu. Oke. Nah, sama satu lagi yang model begini. Mm-hmm. Terus biasanya kan juga ini kan ada yang ada kacanya ya. Yang ada sun visor-nya lampunya. ya? Iya sun visor. Iya. Tapi ini masih standar semua. Oke, kemudian apa lagi nih Mbak? Setir nih aku pakai Nardi yang corn. Uh-uh. Wood memang. Oke. Nah, aku emang dari dulu pengen banget yang wood. Tapi dulu nggak mimpi untuk dapat yang corn karena yang corn kan susah. Iya. Biasanya kan yang rata ya. Uh-uh. Gitu. Nah ini dapetnya yang celong. Wah. Alhamdulillah banget gitu kemarin dapat nih. Jadi emang udah pengen Nardi ya dari lama ya berarti? Udah banget. Karena dulu pasangan malah udah duluan beli. Oh gitu. Tapi dia yang flat. Yang flat. Iya, yang biasa. Mbak Caca sendiri dapat yang Dapetnya yang corn. corn. Oke Gitu. dah. Nardi ya. Nardi Wah, gitu keren kan. banget. Oke. Nah pas udah ganti ini, aku kebayang jadi di luar itu pun juga sebenarnya ada yang selain ininya wood, di sininya tuh juga wood mas sebenarnya. Oh, dari dashboard juga ada yang oh di sini sorry. Ininya nih panel ini. Panel ya, KCC sama Iya, cluster ya, iya, cluster cluster ini wood instrumen. itu ada. Oh, Ada. nggak berniat berarti? Berniat tapi memang barangnya itu lagi. Susah ya. Ini aja kemarin baru dapat yang si panel ini nih, tengah ini nih wood panel. Ini aja aduh udah cuma dapat satu ini dari Batam. Oke, kemudian dari ini Mbak, dari entertain sendiri gimana nih? Kalau entertain aku cuma nambah two way doang sih ya. Dari pertama kali aku pegang karena memang juga suka dengerin lagu ya. Speaker waktu itu apa ya? Aku lupa ya. Pakainya apa? Nah, secara vokal bagus lah ya, Bagus itu sih yang kok. dicari. Nggak perlu jedak jedut, tetapi lu bisa Nggak perlu. menikmati lah Iya ya. betul. Oke, yang gua notice tuh ini loh nih, aduh joknya, wah emang beda ya mobil zaman dulu itu. Aduh sofanya tuh beda banget dengan mobil zaman sekarang itu. Emang ini emang dari pertama kali aku dapat pun udah begini. Terus ya udah tinggal aku bersih-bersihin kayak gitu-gitu. 10 tahun loh umurnya ini ya? Iya. Sama lu kalau, ya? Iya kalau misalkan sobek aku suka jahit sendiri gitu loh mas. Oh bener? Iya Oh. jadi iseng lah ya maksudnya Iya, iya. kalau cuman kayak kebuka sedikit Iya. kan bisa dikencengin lagi ya udah Iya, kita ini udah kayak gitu aja. Kemudian apa lagi Mbak Caca kalau dari interior sendiri? Sama third brake lamp yang ada di belakang. Third black lamp ya? Iya oke. itu aku juga udah dapatnya sebenarnya udah sekitar 5 tahun ya. Mbak Caca kalau buat konsep ke depan kira-kira dari interior mau diapain lagi?
Kalau interior sih aku sebenarnya mau ngerapiin ya, kayak ini ya, kayak door trim kayak gitu-gitu. Ini kan sebenarnya ada yang udah tarik-tarik, cuman masih aku suka benerin, aku slip-slipin lagi kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih itu, cuman ini bangku kayaknya sih gantinya Recaro. Oh, pengen ganti Recaro. Pengen ganti Recaro karena apa ya? Nggak tahu ya, karena pernah ngerasain duduk di Recaro, jadi semi bucket apa yang berbucket nih? Yang semi. Yang semi ya, oke. Jadi kayak ya enak aja gitu walaupun mobil ceper, mantul-mantul tapi enggak. Ngeplak ya? Iya ngeplak gitu, Ya, enak ngeplak, aja ya. gitu. Benar. Oh ya audio sih paling aku rubah lagi sih. Pengen lebih ini lagi lah berarti ya, karena Lebih, udah lama juga iya, kan. udah lama juga kan Iya. gitu. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Oke Mbak Caca, nah tadi kita sudah ngobrol soal eksterior, interior, banyak banget cerita, dan gue melihat lu tuh perempuan yang detail banget. Gue penasaran juga dari sisi mesinnya nih, performa dari mobil lu ini. Selama 10 tahun, sudah pernah turun mesin kan di mobil? Udah total udah berarti 4 kali ya. 4 4 kali turun kali. mesin, terakhir baru-baru ini juga. Cuman ya gitu, yang pertama kali sama kedua kali kayak cuman overall matic, terus ganti dari head yang non VTEC ke VTEC. Oke. Terus terakhir ya karena timing belt putus, mesin udah keburu pincang, akhirnya ya udah sekalian. 10 tahun 4 kali. Mungkin orang awam kayaknya 2 kali udah langsung, wah ini mobil gue jual nih Iya, kayaknya. Bener. Itu Tapi gitu. kok lu bisa mempertahankan itu? Ya sama aja kayak orang kan. Iya. Ya kayak kalau kita punya pasangan atau punya anak gitu Iya. ya, terus dia sakit kan nggak mungkin juga Oh kan iya, kita benar. tinggalin gitu aja. Siap. Iya dong. Kalau itu ya benar, Iya, siap. benar. Ya, benar. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari sektor engine sudah dilakukan modifikasi apa nih, Mbak? Head paling aku ganti dari yang non VTEC ke VTEC. Oke. Jadi kan kalau yang 9495 itu kan non VTEC gitu. Nah, yang 9697-nya dia VTEC Oke. gitu. Jadi akhirnya aku ganti yang head-nya VTEC. Dia secara itu plug and play berarti? Enggak, itu biasanya Pak ECU-nya pun harus di remap Oh. kayak gitu. Terus Jadi- ada solenoid VTEC-nya di ECU-nya itu ada Oh, beda. Jadi iya, kita iya, nggak iya. bisa plug and play kalau mau ganti. Oke, Gitu. siap. Nah, cuman untuk progres ke aktivasi VTEC-nya aku masih belum nyampe situ. Di situ PNP juga ganti exhaust dari depan, dari header Sampai ke sampai ke muffler. muffler. Kalau boleh tahu pakai apa? Itu pakai ORD. Ini aku ada 2, jadi dia ada saringannya sebenarnya gitu. Jadi kalau saringannya dipakai adem banget, Adem bener-bener ya? kayak Valvetronic mesin, berarti ya, benar-benar. gitu. Nah ini aku copot sih saringannya. Kemudian ini ya, kayak pipingnya diganti Samco ya berarti ya? Iya, pipingnya diganti Samco. Kemarin pas lagi turun, yaudahlah ganti, terus karbonin intake. Secara mesin sekarang enak nih, Mbak ya? Udah enak sih, udah halus juga. Udah Dan tenaganya emang udah bulat ya. Bulat dari ngisi awal. ya berarti ya, dari awal udah terus. ngisi. Kalau ngomongin untuk ke depan mungkin tidak banyak perubahan, tetapi pasti pengen lah sesuatu yang akan dirubah dari sektor mesin ini. Kira-kira Sebenarnya apa? pengen ganti mesin sih. Oh, pengen ganti mesin malahan ya, oke. Mungkin kalau nggak H22 sih, itu pengen banget tuh H22 dari dulu. Kalau nggak ya mesin K, udah itu aja. Mesin K, oke masuk ke sini. Oh, Tuh, atau nggak pakai pakai Dastec, ya. itu juga aku pengen. Mungkin akan memulai nih, kayak Mbak Caca 4 tahun yang lalu pengen memodifikasi. Kira-kira hal pertama yang harus diperhatikan apa nih, Mbak? Suggestion dari lu apa nih? Mungkin tips and tricks lah gitu. Kalau punya Cielo, sebenarnya kalau emang nggak pengen pendek tapi tetap enak dilihat, manis dilihat itu, yang pasti kan velg ya itu udah pasti ganti. Ya, Ya, udah terus pasti kalau, itu. kalau nggak mau seceper ini, tapi masih enak, mau kemana aja masih nggak pusing, nggak Oke. panik gitu, ya udah pakai ring 17 atau ring 18 juga masih bisa. Oke. Tinggal ukurannya aja dipepetin, misalkan fender sama bibir ban yang paling atas tuh mepet. Oke. Dan terus gue lihat kalau ini kan mobil tidak muda lagi ya. Iya. Lebih baik kayaknya arahnya tuh kayak GDM-nya dia gitu ya. Iya, Kalau bisa lebih pakai ke part-part. part-partnya dia, bawaan yang dari luar-luar tuh diadep ke dia gitu kan. Kalau mobil tuh nggak usah ada yang kayak, ya apa ya, aku sih bilangnya kayak lampu. Kita kan kalau di jalan kan udah rame ya dengan lalu lalang Iya, dan lampu juga rame lampu pasti. juga rame gitu ya. Ditambah lagi itu jadi kayak bahan distract
aja gitu buat kita yang bawa mobil juga. Jadi ya udah apa aja gitu, Apa aja. apa adanya. Ya kalau udah headlamp, fog lamp ya udah pakai Ya lah. udah, Tapi itu jangan ada aja yang gitu ya. Jangan yang lain-lain. Oke, nah kekurangan mobil ini sendiri ada nggak sih? Itu mobil tua ya paling dasar adalah ya kaki-kaki suspensinya aja. Kalau manual kan sebenarnya nggak susah ya. Iya. Kalau mesin manual gitu kalau ada apa-apa. Cuman kan kalau matic ya itu harus dilihat lagi. Maticnya masih bagus nggak? Karena biasanya kalahnya adalah di waktu dari D ke selanjutnya itu tuh kayak jedak gitu. Oh, dia nyentak ya? Nyentak Oh, gitu. nggak Jadi kalau smooth matic dia. itu harus diperhatiinnya itu. Challenge terbesarnya ketika ngedandanin Cielo ini apa sih sebenarnya? Barang aksesoris perintilannya itu bisa ada yang nunggu sampai 2 tahun baru dapat. Sesabar itu berarti Mbak ya? Aku sesabar itu. Ini karena headlamp yang smoke ini aku baru dapat sekitar 2 tahunan lah ya. 2 tahun? Wow, Maaf. sabar sekali nih. Kayak gitu. Oh ada, aku tadinya pakai strut bar gitu. Strut barnya malah sebelum aku pasang. Oke. Jadi aku pakai strut bar Cusco. Oke. Nah itu Cusco juga itu barang luar. Oh. Jadi sielo luar yang biasanya pakai. Kayak Emang gitu. itu ya berarti ya, Dan pakai Cusco itu juga ada 2 tipe, ada yang batangnya itu bulat begini, ada yang pipih. Setiap orang ketika memodifikasi mobilnya, istilah mendandanin, bikin karya lah di dalam mobilnya itu pasti punya goals. Nah kalau Mbak Caca sendiri apa goalsnya? Jadi goalsnya ya, dia bisa tampil performanya maksimal Oke. sama bodinya juga ya udah dia bener-bener udah dipugar lagi, jadi seger lagi. Oke. Udah itu sih goal aku udah. Aku nggak Oke, muluk-muluk mesti oke. gimana-gimana. Benar. Berarti walaupun dia tua tetapi performanya tetap Tetap luar ada. biasa ya? Iya. Oke, punya cerita nggak sih Mbak? Mobil ini pernah ditawar kah atau apa gitu ketika ada orang gitu Mbak? Pernah ditawar. Jadi kebetulan istrinya temanku tuh suka sama mobil ini. Perempuan lagi ya? Oh berarti Perempuan. memang karakternya yang disukai perempuan kayaknya sih. Karena istri, jadi suaminya itu temanku juga main mobil, dia juga modif juga. Terus istrinya tuh pas ngeliat aku pakai ini, aku mau dong mobilnya Caca, dia bilang gitu. Oke. Karena dia bilang, bini gue mau mobil lu, nggak gue jual, ngomongnya. Oke, jadi berapa aja dia bilang gitu, lo hitung deh semuanya habis berapa, dia bilang gitu. Enggak, oh, nggak jual, dia bilang gitu. oke, ada aja ya cerita-cerita Ada menarik aja, ya di balik kayak ini ya, gitu. di balik sebuah mobil walaupun umurnya sudah tidak muda lagi gitu. Mm-mm. Oke nih Mbak Caca, thank you banget nih Mbak atas Sama-sama, sharing-sharing yang lu beli ini. Semoga nih sharing yang lu berikan tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya Iya, Cielo khususnya. Sampai ketemu lagi Mbak. Sampai ketemu sih gue. I'll make you move like your boots are. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Mbak Caca seputar modifikasi Honda Cielo. Wow, keren ya. Dan ternyata perempuan itu bisa juga sangat detail dalam memodifikasi mobilnya. Semoga sharing yang diberikan Mbak Caca tadi bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Gondang Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.